Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, kembali lagi kita di renungan pagi kita. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi di hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di mana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami, dan kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, mendengarkan firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua jemaat-jemaat Tuhan, selamat pagi. Dan saya percaya kita berada dalam berkat Tuhan di pagi hari ini. Maka dari situ saudara, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita. Di dalam Mazmur pasal 56 ayatnya yang ke-12 berkata begini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebuah perkataan Raja Daud, sebuah perkataan Daud, bagaimana ia menyaksikan kebaikan, bagaimana ia menyaksikan kedaulatan Tuhan, bagaimana ia menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Di masa-masa kesulitan, di masa-masa yang sukar, dia boleh merasakan penyertaan Tuhan. Maka dari situ pada saat ini tema saya yaitu berbicara tentang tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Saudara, berbicara tentang ketakutan, maka di hari-hari ini banyak sekali berita yang kita dengar tentang peperangan, pembunuhan, dan ada banyak hal-hal yang terjadi di luar sana. Tapi satu hal yang kita pegang sebagai anak-anak Tuhan yaitu ada penyertaan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya untuk setiap masa depan kita, ya terkadang kita takut. Terkadang manusia, semua kita di sini saya pikir pernah mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Tetapi saya mau mengingatkan kembali bahwa di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan yang ia telah janjikan buat setiap kita, kalau Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Maka dari situ saudara yang terkasih, di Mazmur pasalnya yang ke-56 ini, Daud mengungkapkan rasa percayanya kepada Tuhan. Daud mengungkapkan bagaimana ia mengalami penyertaan Tuhan itu. Sehingga ia mengatakan bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Karena kenapa? Dia percaya penyertaan Tuhan itu. Makanya sampai Rasul Raja Daud menyampaikan bahwa tidak ada manusia seorang pun yang seperti Tuhan yang sanggup menyertai dia. Maka dari situ saudara yang terkasih, mengapa kita nggak perlu takut? Mari sama-sama kita buka Matius pasalnya yang ke-6, saudara. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, saudara. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-26 berkata begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat burung di udara, mereka tidak menanam, mereka tidak menabur, cuman menikmati apa yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini. Dari sini kita boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan itu segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan sudah sediakan kepada kita. Cuman kita harus percaya akan penyertaan Tuhan itu. Makanya dikatakan bahwa nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Anak-anak Tuhan nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan. Kalau burung-burung di udara, Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh kasih makan, Tuhan boleh mengenyangkan mereka dengan apa yang sudah Ia ciptakan di dunia ini, Ia sediakan di dunia ini. Maka orang-orang percaya pun yang diciptakan serupa segambar dengan Dia,
ada dalam perlindungan Tuhan. Maka kita pun orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, berada dalam penyertaan Tuhan itu. Bagaimana cara menghadapi ketakutan? Saudara yang terkasih, yang pertama adalah saudara harus percaya pada kasih setianya Tuhan. Saudara harus percaya pada pertolongan Tuhan. Saudara harus percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Alkitab berkata, Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan dengan cara pandangnya kita. Ada begitu cara yang Tuhan kerjakan buat setiap orang-orang percaya dalam penyertaannya. Maka dari situ saudara, untuk menghadapi ketakutan, percaya sama Tuhan, bersandar pada Tuhan, sebab Tuhan itu kekuatan kita. Bahkan Dia sudah menjamin penyertaannya dalam kehidupan kita. Dengan janji penyertaan Tuhan, orang percaya tidak perlu takut akan masa depan karena Tuhan sudah berjanji bahwa Ia selalu menyertai. Masa depanmu serahkan ke dalam tangan Tuhan, kebutuhanmu serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan hidup buat setiap orang-orang percaya di dunia ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari sama-sama kita percaya, berserah di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, dan Dia berada dalam kehidupan kita masing-masing. Dia sudah menjanjikan penyertaannya, kasih setianya buat setiap kita. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, penyertaanmu, perlindunganmu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau terus-menerus percaya akan penyertaan Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan diombang-ambingkan oleh rasa takut kami. Meskipun banyak hal di dunia ini yang boleh terjadi. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan kami sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di hari yang baru ini, kami melangkah dengan iman kami. Kami melangkah dengan satu tujuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.